Hanya Ramadan ini kita harus kendalikan tuh, sifatnya bebas, batasi. Pengen enak, pengen berlebihan, sedikitkan. Larang dia. Jangan dia mau berlebih-lebihan. Tak mau puas, puaskan dengan yang sedikit. Jadi gitu, makan puaskan dengan yang sedikit, tidur puaskan dengan yang sedikit. Semua. Oh, Ramadan ini dilatih kita. Maka kendalikan hawa. Kalau kita bisa mengendalikan sifat buruk dari hawa nafsu ini, karena ini bagian ujian kita, maka kita insya Allah kita lulus. Selesai. Dan akan bahagia. Maka dalam surah An-Nazi'at itu, di ayat-ayat terakhir itu mengatakan tuh, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lihat tuh, khusus Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kebesaran Allah, takut sama Allah, takut siksa Allah, takut melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu pasti akan sukses. Pasti. Karena hawa nafsu ini bikin rusak manusia, walaupun awalnya enak. Awalnya enak tapi bikin rusak. Rusaknya keluarga itu gara-gara hawa nafsu. Berkhianatnya suami terhadap istri gara-gara hawa nafsu. Berkhianat istri terhadap suami gara-gara hawa nafsu. Tidak memenuhi kewajiban orang tua terhadap anaknya gara-gara hawa nafsu. Anak durhaka kepada orang tua gara-gara hawa nafsu. Saudara berantem dengan saudara yang lain gara-gara hawa nafsu. Tetangga dengan kawannya, tetangga yang lain, semuanya gara-gara hawa nafsu. Penguasa bikin rusak gara-gara hawa nafsu. Karena tadi nggak mau diatur, pengen yang enak-enak dan berlebih-lebihan, tidak pernah puas, ini akhirnya bikin rusak. Semua rusak. Semua rusak gara-gara itu. Laki-laki rusak gara-gara hawa nafsu, perempuan rusak gara-gara hawa nafsu. Orang miskin rusak gara-gara hawa nafsu. Orang kaya pun rusak gara-gara hawa nafsu. Penguasa rusak gara-gara, semua rusak. Ini gara-gara hawa nafsu. Makanya Allah katakan, kendalikan hawa nafsumu, kau selamat, kata Allah. Ini tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Surah An-Nazi'at surat ke 79 ayat terakhir ya, 40 sekian. Ya, maka kendalikan hawa nafsu. Nah, kapan tempat mengendalikan hawa nafsu yang paling efektif? Ramadan ini. Maka apabila 1 bulan ini bisa kita penuhi, ya, kita kendalikan hawa nafsu sampai 1 bulan, insya Allah bulan berikutnya kita akan mudah mengendalikannya. Nah, makanya perumpamaan kedua, istilah saya itu, tadi kan umpamahan pertama seperti api. Perumpamaan kedua, hawa nafsu ini ibarat kuda liar. Kuda liar itu kan gitu. Kuda liar itu kalau kita nggak bisa kendalikan, diinjak-injaknya kita. Tapi kalau kuda liar itu bisa kita jinakkan, dia dengan kecepatan kita bisa bawa kemana saja, dia bermanfaat ya. Begitulah hawa nafsu. Kendalikan, selamat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang dan juga kesehatan serta kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga bisa hadir di bulan suci Ramadan ini karena Allah beri kesehatan, kesempatan kepada kita. Ini patut kita syukuri. Juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu, nikmat Ramadan, nikmat yang paling mahal, yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam dan Ramadan ini juga
nikmat ibadah yang lain Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta yang umat yang setia ikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya ikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Lalu di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk kepada kajian Ramadan yang ketiga, episode ketiga. Kita bersyukur Allah masih beri kita hadir di bulan suci Ramadan ini dan kita sudah memasuki hari ketiga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, kita sudah pelajari tentang ya mulai dari tujuan untuk apa kita dalam suci Ramadan ini, apa yang harus kita raih dan juga bagaimana cara meraihnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua sudah kita bahas untuk meraih tujuan Ramadan yang sukses biar kita bisa meraih takwa, biar kita meningkatkan kualitas diri, ya, juga bisa membayar hutang-hutang kita. Maka kita harus memaksimalkan ibadah kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara maksimal ibadah. Nah, kalau ibadah sudah maksimal, ini kita sudah dapat satu poin, separuh dari ilmu sukses Ramadan. Nah, sekarang kita masuk separuh yang kedua, setengah yang kedua. Itu poin yang kedua untuk bisa sukses Ramadan. Yaitu apa? Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Inti Ramadan itu justru di sini. Inti dari puasa, kita berpuasa menahan lapar dan dahaga itu dari pagi, dari subuh sampai maghrib itu adalah di sini. Ya, di poin yang kedua ini, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Di Ramadan itu bulan memaksimalkan ibadah, itu yang pertama. Ya, makanya di sini Allah suruh kita dilipat gandakan berbagai macam pahala-pahala ibadah-ibadah kita. Ya, dan juga di sini juga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini yang bikin sering manusia sengsara, ya. Jadi hambatan utama yang bikin manusia itu sengsara, ya, celaka baik di dunia maupun di akhirat itu adalah masalah hawa nafsu. Dan ini memang ujian kita, tantangan kita. Tantangan terbesar bagi umat manusia, bagi kita manusia itu adalah hawa nafsu. Disinilah ujian kita. Maka kalau kita pelajari pada kajian kita yang dulu tentang kajian hakikat ujian, ya bahwa hidup kita ini adalah memang hakikat ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan bagi kita manusia, memberikan kita kepada manusia, ya, agar Allah menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, menguji kita siapa yang terbaik amal. Dan ujian terbesar bagi kita adalah hawa nafsu. Jadi sengsaranya manusia, celakanya manusia, zalimnya manusia, kafirnya manusia, fasiknya manusia, ya, ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak alam semesta, merusak bumi, merusak lingkungan, merusak diri sendiri, zalim pada diri sendiri, merusak keluarga, ya, merusak apa yang ada, amanah yang Allah berikan. Itu semua karena apa? Karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, itulah dialah yang sukses. Dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia akhirat. Gitu. Di samping yang pertama tadi, maksimalkan ibadah yang seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena ibadah kita pun maksimal nanti kalau hawa nafsu tidak bisa dikendalikan, nanti ibadah juga nggak bisa jadi maksimal. Karena ibadah akan rusak dengan adanya hawa nafsu. Hawa nafsu nanti yang bikin kita menjadi tidak ikhlas. Hawa nafsu yang bikin kita menjadi tidak bagus dalam ibadah. Hawa nafsu yang bikin nanti ibadah tidak berkualitas. Hawa nafsu. Makanya di bulan suci Ramadan ini Allah kasih kita 1 bulan penuh dengan segala macam fasilitas agar kita bisa menaklukkan
hawa nafsu kita. Kalau kita bisa menaklukkannya selama 1 bulan penuh ini, maka insya Allah selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu ini ibarat, kalau kita ibaratkan, umpamakan ibarat api. Api itu kalau bisa kita kendalikan, dia manfaat. Hawa nafsu itu kalau bisa kita manfaat. Justru indahnya kehidupan itu karena adanya hawa nafsu. Enaknya kehidupan itu kan adanya hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya mati aja kita bagus. Orang tidak akan mau makan, orang tidak akan mau berkeluarga, orang tidak akan mau hidup kalau nggak ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu itulah bikin kita indah, enaknya hidup ini. Tapi ibarat api gitu, ketika kecil dia bermanfaat untuk masak, ya, hal-hal yang lain berguna api itu. Tapi begitu dia besar, dia jadi musuh kita, akan membakar diri kita. Hawa nafsu gitu juga, ketika kecil dia bermanfaat buat kita. Tapi begitu dia besar, dia akan merusak kita. Jadi hawa nafsu ini mesti kita kendalikan. Dan kapan waktu mengendalikannya? Yang paling tepat di Ramadan ini. Di luar Ramadan bisa, tapi itu berat. Karena tantangannya apa? Tantangannya setan dilepas, ya, fasilitas yang lain gak ada. Tapi di bulan Ramadan ini kan setan Allah ikat. Ini yang membuat kita lebih mudah mengendalikan hawa nafsu, karena setan itu diikat di bulan Ramadan ini. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi mudah bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Karena sifat hawa nafsu itu, satu, itu akan selalu membuat kita tersesat. Hawa nafsu itu akan cenderung membuat kita tersesat. Ya. Jadi hawa nafsu itu akan membuat kita tersesat. Lihat dalam surat 38, surat Shad ayat 26. Allah ingatkan kita. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ar, fahkum bainan nas bil haq, wala tattabil hawa, fayudillaka an sabilillah. Walaupun ayatnya untuk Nabi Daud, tapi juga bagi kita umat manusia. Wahai Daud, sungguh kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Itu tanya, wala tattabil hawa. Atau sebelum itu, fahkum bainan nas bil haq. Tegakkan hukum di antara manusia dengan benar, kata Allah. Bil haq. Wala tattabil hawa, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah, pasti dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi tersesat kita. Hawa nafsu itu bikin kita tersesat. Nanti kita akan bahas sifat-sifat hawa nafsu, ya. Yang kedua, kalau kita ikuti hawa nafsu, jadi samping kita tersesat, dia akan menutup hati kita dari kebenaran, menutup pendengaran kita dari kebenaran, menutup mata kita dari kebenaran-kebenaran, bukti-bukti kebesaran Allah, bukti-bukti kebaikan Allah. Itu ditutup sama dia, sama hawa nafsu. Jadi hawa nafsu menutup, maka ini berat. Makanya orang kalau sudah hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, ya pasti akan celaka lah hidupnya. Itu Allah jelaskan dalam surat 45 Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Al-Jathiyah surat 45 ayat 23. Tidakkah kau perhatikan, kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, orang yang menjadikan hawanya sebagai tuannya, yang menguasai dirinya. Jadi hawa nafsunya menguasai dirinya. Akhirnya apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Akhirnya dia akan tersesat, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmin, atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wa khatama ala sam'ihi. Maka ditutuplah pendengarannya, wa qalbihi, tertutuplah hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, maka tertutup juga penglihatannya. Fama yahdi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah berikan, setelah Allah tutup hatinya, pendengaran dan pandangannya, karena disebabkan dia mempertuhankan hawa nafsunya. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran?
Itu kata Allah. Jadi hawa nafsu itu akan bikin tertutup. Jadi akhirnya kalau orang sudah tertutup pendengaran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Tertutup semuanya. Jadi karena itu, mari kita kendalikan hawa nafsu ini. Jadi untuk bisa mencapai tujuan Ramadan yang kita bahas yang sebelum pertemuan pertama, untuk bisa mencapai takwa, maksimalkan ibadah, kendalikan hawa nafsu. Untuk bisa menjadikan kualitas diri kita mulia, hebat, maksimalkan ibadah, kendalikan hawa nafsu. Jadi kalau mau hebat Anda mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maksimalkan ibadah, kendalikan hawa nafsu. Karena ini hawa nafsu dia akan justru merendahkan kita, membuat kita menjadi terjerumus. Itu gara-gara orang kalau udah tertutup hatinya ya akan tersesat. Banyaknya orang masuk neraka itu kan gara-gara tersesat, tertutup pandangannya, tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, itu akan masuk neraka. Jadi kalau sudah hati tertutup, pendengaran tertutup, mata tertutup, tidak mendapat hidayah, maka dia akan tersesat di dunia, di akhirat ya pasti akan masuk neraka. Pasti. Ya dalam surat 7 ayat 179 Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Penuhnya neraka jahanam dari jin dan gara-gara apa? Mereka punya hati tertutup, nggak dipakai untuk memahami ayat Allah. Punya mata tertutup karena hawa nafsunya, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga pun tertutup karena apa? Karena hawa nafsunya akhirnya tidak bisa mendengar peringatan-peringatan, nggak mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, balik kita kepada kajian ini. Jadi kalau kita mau mencapai ketakwaan, ya, meraih ketakwaan luar Ramadan, maka kendalikan hawa nafsu. Di samping yang pertama, maksimalkan ibadah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka sekarang kendalikan hawa nafsu. Jadi 3 tadi ya, hawa nafsu bikin sesat. Yang kedua, akan membuat kita menjadi tertutup hati, pendengaran dan penglihatan kita. Yang ketiga, akan memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Nah, karena hawa nafsu itu punya karakteristik, punya ciri-ciri, punya sifat. Ini yang bikin kita menjadi celaka nanti. Apa sifat pertama dari hawa nafsu itu? Satu, sifat pertama dari hawa nafsu itu adalah pengen bebas, free, tidak mau diatur. Pengen bebas. Hawa nafsu itu gitu, dia nggak mau diatur, nggak mau dikekang, nggak mau taat terhadap aturan-aturan Allah, nggak mau taat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Pengennya bebas, free, I am free, aku pengen bebas. Itu sifat hawa nafsu. Sementara banyak syariat agama kita kan justru membatasi. Kenapa? Hawa nafsu itu kalau bebas kan celaka kita. Memang awalnya enak. Orang hidup bebas itu awalnya enak, tapi ujungnya akan membawa kecelakaan. Pasti ujung bawa kecelakaan. Kebebasan itu akan bawa kecelakaan. Naik mobil bebas, wah, naik motor, wah, gua bebas, ketancap gas suka hati, wah, ngebut apa. Enak nggak awalnya? Iya. Habis itu kalau nggak nabrak, ditabrak, atau nyungsep, celaka ujungnya. Manusia begitu. Kenapa? Kalau kita pengen bebas, kan kalau semua orang pengen bebas, kan pasti nabrak satu sama yang lainnya. Aku pengen bebas, kau pengen bebas, dia pengen bebas, semua orang kan kalau udah bebas kan, tungtang, bek, pasti akan tabrakan satu dengan yang lainnya. Ya pasti akan celaka. Makanya kita disuruh batasi, jangan. Makanya agama ini membatasi. Jadi hawa nafsu itu pengen bebas, nggak mau diatur, nggak mau dikekang, ya, nggak mau nurut, maunya
free, bebas, tidak. Justru agama kita makan dibatasi. Perbuatan dibatasi, mulut dibatasi, semua serba dibatasi supaya kau selamat. Kalau mau bebas nanti di akhirat, itu bebas. Di surga kau baru bebas semuanya, puaskan hawa nafsumu. Dunia ini darul bala, dunia ini darul tempat kita ujian. Ya ujiannya batasi hawa nafsumu. Tapi nanti balasannya hawa nafsumu boleh bebas, sebebas-bebasnya nanti di surga. Makanya surga itu tempat kebebasan hawa nafsu. Suka hati kau bikin, gak ada masalah. Gak ada lagi hambatan-hambatan. Semua kau dibolehkan. Ini ujiannya. Kalau kau batasi hawa nafsumu di sini, kau akan dapat sebebas-bebasnya hawa nafsu di surga. Tapi kalau kau tak mau membatasi hawa nafsumu di dunia ini, kau biarkan bebas, maka akhirnya tak bebas selama-lamanya di neraka. Di neraka, tak bisa bebas, justru kita dibenam, na'udzubillah. Coba lihat dalam surat 41. Ayat 30-31 itu sifat surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Orang yang istiqomah di dalam kehidupan dunia terhadap iman, istiqomah bisa mengendalikan hawa nafsunya, di surga apa kata Allah? Dijanjikan surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lihat ayat berikutnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu kau puaskan seluruh hawa nafsumu, kata Allah. Walakum fiha ma tad'un. Dan dalam surga itu akan dipenuhi seluruh permintaanmu. Nuzulan min ghafurir rahim, itulah penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi balik pada kaji kita. Jadi sekarang sifat hawa nafsu yang pengen bebas dijaga, dikekang, dikendalikan. Kapan tempat yang paling mudah mengendalikannya? Ramadan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua dari hawa nafsu apa? Suka yang enak-enak. Suka yang asik-asik. Suka yang indah-indah. Dan pengennya, bukan hanya suka itu, pengennya berlebih-lebihan. Ya karena gak mau dibatasi, pengennya berlebih-lebihan. Makan pengen enak, banyak. Pokoknya begitu. Terhadap lawan jenis, pengen banyak, pengen enak. Nah itulah, nafsu itu begitu. Cuma sifat pengen enak dan berlebih-lebihan. Ini sifat hawa nafsu. Makanya Ramadan ini kita harus batasi gitu loh. Sifat itu. Makan dibatasi, bahkan dilarang dari pagi sampai maghrib. Dibatasi. Semua serba dibatasi. Tidur dibatasi, makan dibatasi, perbuatan dibatasi. Enggak lah. Yang enak-enak semua dilarang di sini. Nah itu sifat hawa nafsu. Dan justru bikin manusia celaka tuh gara-gara yang enak itu kan awalnya enak, lama-lama kan berbahaya. Makan kalau enak terus banyak-banyak, lama-lama apa? Kolesterol lah, apalah, bahaya. Gemuk lah, apalah, akhirnya stroke, apa kan bahaya sebenarnya. Kehidupan yang enak dan berlebih-lebihan tuh baik, makanya kita dilarang oleh Allah, jangan berlebih-lebihan. Makan boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Bahkan Ramadan dibatasi banget. Ya, dalam surah Al-A'raf juga gitu. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika engkau salat. Silakan makan dan minum, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Allah enggak suka yang berlebih-lebihan. Jadi sifat berlebih-lebihan. Dan pengen banyak. Itu yang kedua. Nah, sifat yang ketiga juga yang bisa mencelakakan apa? Hawa nafsu ini pengennya apa? Enggak pernah puas terhadap dunia. Tidak pernah puas terhadap dunia.
Udahlah pengen bebas, nggak mau dilarang, nggak mau dibatasi. Yang kedua pengen yang enak-enak dan berlebih-lebihan. Yang ketiga apa? Tidak pernah puas. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga, dapat tiga pengen empat, pengen lima, harus terusnya. Punya rumah satu pengen rumah dua, rumah pengen rumah tiga, terus. Punya istri satu pengen istri dua, tiga, empat, terus. Pengen semuanya kalau nggak dibatasi. Punya harta udah segini, pengen nambah lagi, pengen nambah, terus pengen dua, pengen semuanya. Maka dalam hadis dikatakan manusia itu hawa nafsunya, kalau kau kasih emas satu lembah, bayangkan emas satu lembah kurang banyak, pengen dia pada emas yang lembah kedua. Udah dapat yang kedua, pengen dia yang ketiga. Tidak akan pernah puas tuh hawa nafsu, kecuali mulutnya disumpal pakai tanah. Artinya apa? Mati baru selesai. Itulah hawa nafsu. Makanya Ramadan ini kita harus kendalikan tuh, sifatnya bebas, batasi. Pengen enak, pengen berlebihan, sedikitkan. Larang dia. Jangan dia mau berlebih-lebihan. Tak mau puas, puaskan dengan yang sedikit. Jadi gitu, makan puaskan dengan yang sedikit, tidur puaskan dengan yang sedikit, semua. Oh, Ramadan ini dilatih kita. Maka kendalikan hawa. Kalau kita bisa mengendalikan sifat buruk dari hawa nafsu ini, karena ini bagian ujian kita, maka kita insya Allah kita lulus, selesai, dan akan bahagia. Maka dalam surah An-Nazi'at itu, di ayat-ayat terakhir itu mengatakan tuh, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lihat tuh, khusus Allah mengatakan wa amman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kebesaran Allah, takut sama Allah, takut siksa Allah, takut melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu pasti akan sukses. Pasti. Karena hawa nafsu dibikin rusak manusia, walaupun awalnya enak. Awalnya enak tapi bikin rusak. Rusaknya keluarga itu gara-gara hawa nafsu. Berkhianatnya suami terhadap istri gara-gara hawa nafsu. Berkhianat istri terhadap suami gara-gara hawa nafsu. Tidak memenuhi kewajiban orang tua terhadap anaknya gara-gara hawa nafsu. Anak durhaka kepada orang tua gara-gara hawa nafsu. Saudara berantem dengan saudara yang lain gara-gara hawa nafsu. Tetangga dengan kawannya, tetangga yang lain, semuanya gara-gara hawa nafsu. Penguasa bikin rusak gara-gara hawa nafsu. Karena tadi nggak mau diatur, pengen yang enak-enak dan berlebih-lebihan, tidak pernah puas, ini akhirnya bikin rusak. Semua rusak. Semua rusak gara-gara itu. Laki-laki rusak gara-gara hawa nafsu, perempuan rusak gara-gara hawa nafsu. Orang miskin rusak gara-gara hawa nafsu, orang kaya pun rusak gara-gara hawa nafsu. Penguasa rusak gara-gara, semua rusak. Ini gara-gara hawa nafsu. Makanya Allah katakan, kendalikan hawa nafsumu, kau selamat, kata Allah. Ini tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Surah An-Nazi'at surat ke 79 ayat terakhir ya, 40 sekian. Ya, maka kendalikan hawa nafsu. Nah, kapan tempat mengendalikan hawa nafsu yang paling efektif? Ramadan ini. Maka apabila 1 bulan ini bisa kita penuhi, ya, kita kendalikan hawa nafsu sampai 1 bulan, insya Allah bulan berikutnya kita akan mudah mengendalikannya. Nah, makanya perumpamaan kedua, istilah saya itu, tadi kan umpamahan pertama seperti api. Perumpamaan kedua, hawa nafsu ini ibarat kuda liar. Kuda liar itu kan gitu. Kuda liar itu kalau kita nggak bisa kendalikan, diinjak-injaknya kita. Tapi kalau kuda liar itu bisa kita jinakkan, dia dengan kecepatan kita bisa bawa kemana saja, dia bermanfaat ya. Begitulah hawa nafsu. Kendalikan, selamat kita. Selamat kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Hawa nafsu nih, bagaimana tekniknya? Tekniknya 3, mengendalikan hawa nafsu. Ya.
Biar kita bisa. Ramadan ini mari kita lakukan. Mudah, Ramadan ini mudah dengan melakukan yang 3 ini. Mudah sekali melakukan 3 ini. Tapi 2 Ramadan berat. Yang pertama, sibukkan hawa nafsu itu dengan ibadah dan amal soleh. Sibukkan. Nah ini yang makanya mengapa jurus pertama Ramadan itu maksimalkan ibadah berkaitan hawa nafsu. Sibukkan hawa nafsu itu dengan ibadah dan amal soleh. Dia kalau udah sibuk dengan ibadah amal soleh, dia biasanya agak udah mulai malas yang lain-lain tuh, karena udah sibuk dengan aktivitas ibadah, udah capek duluan dia dengan ibadah. Akhirnya hal-hal yang nggak bagus tuh dia malas nanti. Sibukkan dengan ibadah, capekkan dia dengan ibadah. Maka jurus pertama maksimalkan ibadah apa? Maksimalkan Ramadan apa? Maksimalkan ibadah gitu. Jadi sukses Ramadan intinya maksimalkan ibadah gitu. Sibukkan. Makanya saya bilang pada pertemuan sebelumnya. Jadi habis ibadah lagi terus. Jangan nafsu kan lama-lama dia capek dia. Ngapain lagi? Orang sibuk dengan ibadah. Satu jurusnya. Kapan itu bisa maksimal ibadah? Ramadan. Insya Allah kalau udah terbiasa kita mengendalikannya di luar Ramadan itu mudah itu. Yang kedua, batasi dia. Ya, dibatasi dia. Jangan diumbar. Jangan diumbar. Hawa nafsu itu kalau makin diumbar makin dia merajalela. Dibatasi dia. Cukupkan dengan yang sedikit. Batasi dia. Yang jurus yang 3 penyakit dia yang 3 tadi itu, yang nggak mau dia apa? Nggak mau dilarang, nggak mau dibatasi, pengen free. Yang kedua, pengennya enak-enak dan berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak pernah puas. Nah sekarang apa? Batasi dia, kasih dia yang sedikit saja. Jangan berlebihan dia. Batasi dia. Cukupkan dengan yang sedikit. Ibarat api, kalau dibatasi jangan kasih minyak. Kalau dikasih minyak, besar deh. Maka jangan kasih minyaknya. Minyaknya apa yang membatasi itu? Batasi dia. Nah Ramadan ini makan batasi. Insya Allah kalau makan yang nggak kita batasi, yang halal, yang thayyib, tidak berlebih-lebihan, insya Allah terkendali. Maka Ramadan ini kita jaga betul perut kita itu, karena awal dari hawa nafsu itu di perut nanti, maka dibatasi dia. Bahkan yang di bawah perut syahwat, yang di bawah perut syahwat kemaluan, itu dibatasi Ramadan ini. Makan batasi. Segala kesenangan-kesenangan dunia ini batasi. Ramadan ini batasi. Justru apa yang perlu kita maksimalkan di sini? Ibadah. Membatasinya apa? Melawannya bikin capek ibadah yang nomor 1 tadi. Makan batasi makan. Mata batasi. Ya. Jangan dibuat dia menjadi liar. Mulut batasi ngomong. Makanya inti dari Ramadan tuh saum, puasa itu al-imsak artinya. Arti imsak itu menahan. Imsak itu arti menahan. Membatasi, menahan. Nah itu intinya. Jadi bukan melakukan sesuatu, tapi apa? Tidak melakukan sesuatu. Intinya gitu. Melihat, batasi pandangan mata untuk tidak melihat hal yang enggak benar. Batasi. Jadi mulai sekarang apa yang enak-enak dalam pandangan batasi. Ramadan ini enakkan ibadahnya. Batasi dunianya. Jangan kita kasih Ramadan ini kalau jangan sampai ke dunia kita nikmati di sini. Wow, bahaya gitu. Justru dibatasi di sini. Itu yang kedua. Jadi tahan dia, batasi, cukupkan dengan yang sedikit. Makan cukupkan dengan sedikit, tidur cukupkan dengan yang sedikit, jangan berlebihan. Dan dunia-dunia lain pun batasi. Makanya nanti di sini itu ibadah, ada rezeki, ada harta, sedekah justru nanti. Gitu, bukan buat kekayaan kita atau untuk kesenangan kita. Nah, yang ketiga, cara mengendalikan hawa nafsu itu adalah banyak ingat akhirat, banyak ingat mati. Ramadan nih banyak ingat akhirat, banyak ingat mati. Gitu. Karena hawa nafsu ini paling takut sama mati. Banyak ingat akhirat, banyak ingat mati.
Jadi mulai sekarang setiap kita melakukan sesuatu, ingat akhirat. Kalau kau bikin ini nanti kau mati lo. Di akhirat kau dihisap lo. Banyak ingat akhirat. Ramadan ini paling mudah kita banyak ingat akhirat. Makanya ibadah yang pertama itu nomor 1 tadi. Istilah saya, akhirat dulu, akhirat lagi, akhirat terus. Mulai sekarang, setiap orang selalu timbang urusan akhiratnya. Istilahnya timbang urusannya. Mulai sekarang, segala suatu perbuatan kita timbang urusan akhiratnya. Mau nengok, yang ku tengok ini menyelamatkanku di akhirat atau enggak ya? Mau ngomong, yang ku omongan ini menyelamatkan aku di akhirat atau enggak ya? Apa justru bikin celaka? Yang ku dengar ini menyelamatkan aku di akhirat atau enggak ya? Jadi selalu timbang dengan urusan akhirat. Banyak ingat akhirat. Begitu mau bikin dosa kita, woi hawa nafsu, mati kau nanti, rasain kau nanti, disiksa kau sana. Hawa nafsu paling takut dengan ancaman-ancaman. Maka ingat akhirat. Jadi ingat akhirat tuh ingat dua, maksudnya ingat juga surganya, ingat juga siksanya gitu loh. Jangan siksanya doang, dua-duanya. Ingat akhirat tuh gini, nafsu, kira-kira gitu ya, kita bilang gini. Kalau kau sabar nanti sekarang ini, di surga kau puaskan nanti. So kira-kira begitu, kita ngomong sama nafsu kita. Nafsu, kalau kau sekarang kau tahan, kau puaskan nanti di surga. Puas kau di sana nanti, suka hati kau apa mau kau bikin. Kira-kira begitu. Kasih dia semangat. Oke, nggak apa-apa lah aku sekarang, ku tahan lah. Nanti di surga aku puaskan suka hati. Mau berapa banyak kau istri suka hati di sana, ada nanti di sana. Mau berapa banyak kau makan nggak kenyang-kenyang kau nanti, bahkan tiap kau makan kau akan selalu selalu sehat. Apapun yang kau bikin akan diperbolehkan. Jadi termasuk juga ya ditakuti dengan neraka. Kalau kau bikin usul neraka nanti aduh ngeri lah, janganlah. Jadi perlu tuh. Jadi selalu ingat akhirat. Timbang semua dengan akhirat. Kalau kau bikin ini, makanya orang yang takwa itu adalah orang yang selalu menimbang perbuatannya untuk urusan akhirat. Ini bermanfaat enggak urusan akhiratku? Manfaat, kerjakan. Enggak, berbahaya, tinggalkan. Yang ku omongkan ini bermanfaat enggak buat akhiratku? Kalau enggak, tinggalkan. Yang ku kerjakan ini bermanfaat buat akhiratku? Kalau enggak, tinggalkan. Begitulah cara mengendalikan hawa nafsu. Ingat mati, apa tadi? Ingat, karena hawa nafsu itu paling takut dengan mati. Maka Rasulullah bilang di awal tadi yang saya sampaikan, ya, tidak akan pernah puas kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Apa artinya itu? Mati. Atau nggak usah jauh-jauh loh. Ada orang mau mati, coba ini tes aja, ini tes ya. Ada orang mau mati, coba kasih makan, mau nggak dia? Yang enak-enak, kamu nggak dia? Orang mau mati, nggak usah jauh lah. Orang yang mau tenggelam itu, udah tenggelam, dia mau mati tuh, kasih makan enak-enak, mau nggak dia? Atau yang mau mati itu, kalau dia perempuan, kasih permata, kasih berlian, kasih emas gitu, mau nggak dia? Perempuan mati, udah tengah, emas loh, ini permata, kau pakai nanti cakep kali kau. Atau laki-laki mau meninggal, kasih cewek cantik, udah memegang, itu gini, ini cewek cantik loh. Dia butuh apa? Pelampung. Supaya dia bisa hidup. Nanti kalau udah hidup, baru dicari yang itu yang tadi itu. Jadi hawa nafsu itu paling takut sama. Makanya orang kalau udah mati hawa nafsunya selesai. Mati habis hawa nafsu itu. Selesai. Mulai sekarang 3 mengendalikan hawa nafsu. Teknik yang satu apa tadi? Maksimalkan, capekkan dia dengan ibadah. Kalau dia udah capek, insya Allah. Kalau mulut ini capek dengan ibadah, berzikir, mengaji, sholat, ya, dia akan malas ngomong yang nggak benar. Kalau mata ini capek dengan ibadah, capek baca Quran, capek, dia akan malas. Begitulah telinga nih, kalau capek ibadah. Begitu juga kaki, kalau capek melangkah tepat yang baik. Begitu juga tangan, dia akan malas. Yang kedua apa tadi? Batasi. Jangan kasih yang enak-enak, jangan kasih berlebihan. Batasi dia. Jangan sampai seperti air laut. Kalau hawa nafsu seperti air laut, kita kasih minum, makin haus, tapi akhirnya bikin kita celaka. Yang ketiga,
ingat akhirat, takut-takuti akhirat, beri juga semangat untuk akhirat. Beri semangat dengan surga, beri takutkan dengan neraka, siksa. Dan juga takuti dengan mati. Kau mati nanti, aduh, bahaya kau ini, aduh. Nah, semua ini akan mudah kita lakukan pada waktu Ramadan, insya Allah. Nah, kemudian saran, kendalikan hawa nafsu. Nah, bagaimana nanti detailnya? Ya, mengendalikan mata, mengendalikan mulut, mengendalikan telinga, mengendalikan perut. Yang berat itu nanti adalah hawa nafsu yang di dalam, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati. Itu kita bahas pada episode selanjutnya, insya Allah. Nah, ini dari model dari yang ketiga ini kita sudah dapat gambaran besar tentang suksesnya Ramadan kita. Jadi pertemuan pertama, ya, gambaran luasnya, tujuan kita. Pertemuan kedua, bagaimana maksimalkan ibadah. Sekarang hari ketiga, pertemuan ketiga ini kita bisa mengendalikan. 3 ini aja kita lakukan dengan maksimal, insya Allah. Ya, kita akan sukses Ramadan kita. Mari kita amalkan. Ya, yang baru hadir sekarang lihat lagi pada pertemuan pertama, lihat lagi kedua, dan insya Allah bisa kita amalkan juga dengan ketiga ini. Insya Allah Ramadan kita sukses. Mudah-mudahan sukses Ramadan, kita menjadi orang yang takwa, orang yang hebat, orang yang berkualitas, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan. Mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.